Anda masih bersama kami di News Hour. Publik tengah ramai membicarakan kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor Kristalino David Ozora. Penganiayaan sadis ini pun direkam menggunakan kamera ponsel dan beredar luas hingga menjadi viral di sosial media. Sempat juga publik dihebohkan dengan aksi viral seorang emak-emak yang nekat membuat konten vlog sunroof mobil di jembatan Suramadu. Aksi emak-emak ini dinilai berbahaya dan berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas dan bagaimana sudut pandang dari analisa psikolog untuk melihat fenomena dan juga bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, bijak dalam bermedia sosial. Kita langsung minta pandangan dari dosen psikologi media dari UI, ada Mbak Laras Sekarasih. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Laras. Selamat siang, Waalaikumsalam, Mas Rano. Ya, mengawali dialog ini kami minta maaf terlebih dahulu karena tidak bisa menayangkan video kekerasan Mario ini sangat keji sekali dan tidak layak untuk ditayangkan ke publik dan ini sebagai bentuk empati ya terhadap David. Kalau Anda melihat sudut pandang psikologi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini yang merekam, ini seperti apa dalam dunia psikologi, Mbak Laras? Oke, terima kasih Mas Rano. Pertama, terima kasih untuk tidak menayangkan kembali video ini. Saya setuju untuk tidak menayangkan dan tidak menunjukkan kembali video ini ke publik. Kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi media ya, sebetulnya konten kekerasan itu sudah ada sejak lama. Artinya sebelum kita mengenal media sosial, itu konten kekerasan sudah lama ada di media, baik media tradisional maupun media digital sekarang. Kalau kita lihat misalnya dari acara televisi atau bahkan media cetak, itu konten-konten kekerasan gitu ya, berita-berita kriminal, itu merupakan konten yang menarik perhatian. Oleh sebab itu, buat sebagian orang yang membuat konten gitu ya, baik konten media tradisional dulunya maupun konten media digital, konten ini merupakan konten yang menarik dan laku untuk dijual. Dijual ini bisa dalam arti dijual untuk mendapatkan rating, untuk mendapatkan oklah gitu, maupun di media sosial sendiri untuk mendapatkan likes. Jadi mendapatkan likes, mendapatkan views. Jadi motivasi orang untuk menayangkan menayangkan konten kekerasan gitu atau konten yang berbahaya itu salah satunya adalah untuk menarik perhatian dan mendapatkan likes atau views. Kira-kira begitu. Kalau kenapa sih kok sekarang jadi lebih banyak ya konten-konten kekerasan atau konten-konten yang berbahaya? Secara umum kira-kira begitu, Mas. Anda membacanya ini tidak hanya di video yang diputar di beberapa ponsel atau media sosial, tapi sudah lama ya, sejak ada zaman dulunya konvensional menonton dari televisi. Kalau bisa dibagikan ke publik informasi ini, video-video apa ya yang ditayangkan di televisi sehingga ini merusak dan juga berbahaya bagi anak-anak dan juga publik? Ya. Kalau dulu sifatnya mungkin bukan video konten yang real terjadi ya. Kalau dulu kita lihat misalnya kalau di misalnya media cetak tuh ada misalnya surat kabar yang banyak sekali berita kriminalnya gitu, berita pembunuhan yang kadang-kadang di judulnya gitu deskripsikan dengan cukup grafis ya, dengan cukup detail. Terus kemudian kalau kita lihat acara-acara televisi gitu, ketika orang masih menonton televisi secara tradisional, konten-konten baik di serial televisi maupun film gitu ya, sebetulnya juga mengandung kekerasan fisik. Memang itu kekerasan yang bukan tidak terjadi sebenarnya, tapi tetap tingkah laku yang diperlihatkan adalah tingkah laku kekerasan, memukul, menembak, menganiaya, ada tingkah laku seperti itu. Nah, kemudian di masa sekarang digital, ketika orang bisa merekam dengan lebih mudah, ketika akses untuk merekam bisa diperoleh dari kamera ponsel gitu ya, kamera ponsel yang semakin canggih dan baik fiturnya, nah itu membuat konten tadi menjadi lebih mudah. Termasuk ketika kita melihat ada kekerasan gitu, kekerasan direkam, dan orang-orang di sekitarnya juga mungkin ada juga yang alih-alih membantu atau alih-alih menghentikan kekerasannya gitu ya, malah menonton atau mungkin ikut merekam juga.
Kira-kira begitu. Jadi ini sebetulnya konten kekerasannya sudah terjadi sebelum era media sosial, tapi di era media sosial ini kemudian orang menjadi lebih mudah untuk menangkap dan merekam, kemudian mengunggah konten kekerasan tersebut. Ya, kalau untuk bergaya hidup mewah itu mungkin flexing kali ya, atau show off ke publik gitu ya, merekam apa yang sudah dikumpulkan selama ini bentuk pencapaian. Tapi kalau kembali soal tadi Anda katakan menarik dari jumlah like, komentar dari netizen, artinya pansos begitu ya dalam menarik perhatian publik. Tapi kalau dari pelaku ini sendiri, apakah bisa dikatakan punya bakat psikopat karena merasa puas, ada rasa kepuasan tersendiri, eh, mau diapresiasi karena merasa paling hebat, diapresiasi oleh sekelompok orang, atau bagaimana ya Mbak Laras? Oke, kalau untuk tendensi untuk psikopatologisnya saya tidak bisa berkomentar karena itu harus harus dilakukan oleh psikolog klinis atau psikiater yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap si pelaku. Tapi kalau kita lihat dari motivasi orang mengunggah tingkah laku yang sebetulnya tadi mengandung kekerasan yang dilakukan sendiri lagi ke media sosial itu yang bisa kita lihat adalah bahwa satu berarti tingkah laku ini mungkin buat yang bersangkutan adalah tingkah laku yang rewarding, artinya dia mendapatkan reward dalam bentuk apa? Dalam bentuk likes atau dalam bentuk views atau dalam bentuk komentar yang positif gitu ya. Itu sudah merupakan reward secara psikologis. Tidak ada dan mungkin saya nggak tahu ya di media sosial pelaku ini misalnya followers dia siapa aja sih gitu. Tidak ada repercussion atau tidak ada konsekuensi yang negatif. Jadi mungkin si pelaku mempersepsi bahwa ketika dia mengunggah yang dia akan dapatkan adalah konsekuensi yang positif seperti views atau likes atau komentar yang mungkin bernada positif. Baik. Mbak Laras, kita menyoal soal kasus Mario ini. Ini kan menjadi perhatian publik, sampai dengan tingkat menteri juga ikut menjenguk David. Kemudian kalau kita melihat dari pola asuh orang tua Mario ini sendiri, apakah ada yang salah? Atau justru kalau kita lihat terlalu memanjakan anaknya, sehingga apapun yang diperbuat dibiarkan saja. Analisa Anda? Oke, sekali lagi kalau kita bicara tentang pola asuh atau yang sifatnya sudah di level interpersonal antara orang tua dan anak, itu yang harus melakukan pemeriksaan adalah pemeriksaan langsung oleh psikolog klinis atau psikolog keluarga ya. Tapi kalau kita melihat misalnya kalau kita mundur, kenapa sih apa sih kira-kira peran keluarga atau peran orang tua untuk membentuk kebiasaan bermedia yang sehat? Perlu nggak sih konten seperti ini diunggah atau lebih kalau kita lebih mundur lagi bagaimana misalnya orang tua bisa menumbuhkan kebiasaan bermedia yang lebih sehat ya. Ini memang prosesnya tidak instan. Artinya gini, sebelum anak itu memiliki media sosial, yang perlu kita latih atau kita sosialisasikan itu tidak hanya kemampuan teknisnya. Jadi bukan hanya bagaimana sih cara membuat konten, bagaimana sih cara mengedit, tapi juga orang tua perlu menanamkan empati ke anak tersebut. Artinya kira-kira kalau Anda melakukan tingkah laku X gitu ya, tingkah laku A, kira-kira apa akibatnya terhadap orang lain, apa akibatnya terhadap diri kita. Ini tingkah laku yang baik atau bukan. Tingkah laku seperti apa yang kind, yang baik, dan apa yang baik dan aman, dan apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan. First, dilakukan dan diubah sendiri. Baik, tugas orang tua tentunya memberikan edukasi, literasi, batasan-batasan kepada anak dalam bermedia sosial. Karena adalah zaman sekarang gampang sekali untuk memegang gadget ya untuk anak. Kalau zaman dahulunya di zaman saya tahun 90-an masih belum ada, masih Tamagotchi mainan anak-anak ketika zaman itu atau lato-lato ya zaman dahulunya. Kalau kembali soal kita bergeser ya Mbak Laras terkait dengan video yang viral juga nih aksi emak-emak di Jembatan Suramadu naik ke atas atap mobilnya atau melalui sunroof ini ngevlog
Kalau Anda melihatnya, kalau orang punya mobil tentunya sadar ya, apa aturan di jalan, apa konsekuensinya jika melanggar. Anda melihatnya aksi emak-emak ini seperti apa, Mbak Laras? Oke, sama nih Mas Rano. Hmm, Sebetulnya apa sih yang dicari dari naik ke atas mobil kemudian membuat konten gitu kan? Reward yang paling immediate, yang paling segera kan adalah dapat views, dapat like gitu kan? hmm, Apa namanya? Kemudian kelihatannya seru gitu. hmm, Kemudian syukur-syukur bisa muncul di explore atau di apa namanya search orang lain gitu. Nah, padahal ini sebenarnya tingkah laku yang berbahaya dan kalau misalnya apalagi kalau terus sampai ditiru oleh orang lain gitu. Em, karena kalau saya melihatnya bahwa ini terjadi juga karena si pembuat konten itu hmm, mungkin merasa atau mempersepsi bahwa yang akan datang adalah konsekuensi sifatnya positif tadi. Tidak ada konsekuensi yang sifatnya negatif, misalnya, oh ditindak oleh apa namanya oleh kepolisian lalu lintas gitu ya, bagian lalu lintas karena melanggar peraturan lalu lintas. Itu kan tidak konsekuensi itu tidak terjadi. Jadi em, adanya tindakan-tindakan atau tingkah laku yang berbahaya seperti ini kemudian diunggah ke media sosial dan kemudian menjadi viral, bahwa ini jadi viral kan berarti kan views-nya banyak ya. hmm. Itu menjadi sesuatu yang rewarding buat si pembuat konten. Gitu. Baik, kembali lagi ya, masih untuk mengundang jumlah like yang banyak, komentar, masih pansos, ini berarti tindakan yang diambil. Kalau kita juga melihat aksi yang melanggar hukum di jalanan, ada bocah di beberapa daerah, di Jakarta juga ada yang menghadang truk ini, Mbak Laras. Seperti apa Anda melihatnya ini? Apakah tidak ada kegiatan lain selain menghadang truk di jalan, atau ada permainan lain yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak ini? Ya, memang Mas Ranoff ini kalau untuk anak-anak yang kemudian mencari apa ya, mencari kegiatan gitu ya, Hmm, menghadang truk gitu. Kemudian tadi kan menghadang truknya kelihatannya udah seru gitu. hmm, Kemudian dimasukkan ke media sosial, dapat likes, dapat dapat views gitu kan, makin seru lagi. Nah sekarang yang perlu kita pikirkan bukan hanya oleh orang tua anak tersebut ya, tapi sebetulnya ini adalah PR, hmm. PR masyarakat, PR bersama. Kira-kira alternatif apa ya yang bisa kita sediakan untuk anak-anak sehingga mereka bisa punya kegiatan selain menghadang truk, apa namanya, yang satu membahayakan nyawa mereka dan mungkin dan pasti membahayakan si pengemudi juga, dan juga sebetulnya melanggar, walaupun mereka masih anak-anak ya, melanggar peraturan lalu lintas gitu. Nah, jadi ini saya jawaban instannya saya nggak tahu apa, tapi ini memang PR bersama buat masyarakat untuk menyediakan kegiatan alternatif gitu buat anak-anak sehingga mereka tidak terlibat ke kegiatan-kegiatan yang membahayakan. Baik, Gitu. sebagai warga negara yang baik, seperti apa ya Mbak Laras kita harus menyikapi hal-hal ini? Karena kalau kita lihat pelaku-pelakunya ini perekamnya juga orang yang di dalam konten beragam usia dari anak-anak hingga dewasa. Ya. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Karena dengan gampangnya di era digital saat ini untuk memegang handphone, gadget, dan juga berakses tentunya akses media sosial ini gampang sekali untuk dilakukan. Ya, memang ini apa ya, solusinya saya lagi-lagi tidak ada solusi yang instan besok masalahnya akan selesai gitu. Hmm, Jadi kalau dari kita sekarang saya setuju kayak tadi misalnya CNN udah stop, nggak usah disebar lagi. hmm, Karena dengan menyebarkan lagi, dengan membuat jadi viral, ini sebetulnya kita jadi memberikan apa ya, memberikan reward yang positif gitu buat tindakan atau konten yang sebetulnya berbahaya tadi. Yang kedua tadi solusi jangka panjangnya adalah hmm. kita melatih diri kita sendiri juga dan memberikan edukasi pada anak-anak sebelum mereka pegang gadget, sebelum mereka punya akses terhadap akun media sosial, yang harus dipersiapkan bukan hanya kemampuan teknisnya, bukan hanya berpikir apa aja ya yang bisa dijadikan konten gitu, atau gimana ya cara membuat konten yang enak dilihat gitu, tapi juga memperhatikan nilai, values ya, apakah pantas atau tidak, apakah itu baik atau tidak, bahayakan orang lain dan diri kita sendiri atau tidak, aman atau tidak. Itu menurut saya lebih atau sama pentingnya dengan kemampuan teknis untuk membuat konten itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari konten-konten yang tadi Mas Ranoff
berikan contoh, ini kan sebetulnya adalah kemampuan teknisnya ya oke lah gitu bisa ya mereka mengoperasikan gadgetnya atau gawainya, tapi kesadaran akan values-nya dan keamanannya itu yang mungkin masih bisa ditingkatkan. Baik, singkat saja terakhir saya minta analisa Anda, riset apakah Anda juga punya penelitian di Indonesia ini jumlah dari pemakai media sosial di Indonesia dibandingkan negara lain, bagaimana ya Mbak Laras? Dan juga untuk akses dari internet ini juga sendiri, apakah dengan gampangnya sekarang dengan kuota internet yang gampang dibeli di warung-warung, di konter-konter handphone, sehingga memudah akses dari internet dan juga media sosial? Terakhir, Mbak Laras. Oke, sebenarnya ada data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia ya, bahwa penetrasi internet di Indonesia memang sudah jauh lebih baik dari misalnya 10 tahun yang lalu. Tentu saja dengan reliabilitas atau kestabilan jaringan yang berbeda-beda. Jadi ya adanya penetrasi atau akses terhadap internet yang lebih baik dan biaya yang relatif lebih murah sekarang memang membuat kita menjadi lebih mudah mengakses dunia digital. Dan ini merupakan sedang bermata dua, yang tantangannya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan akses ini untuk hal-hal yang lebih positif dan lebih baik. Baik, terima kasih atas waktu Anda bersama kami dari Mbak Laras Sekarasih, Universitas Indonesia selaku psikolog untuk media. Terima kasih Mbak Laras, salam sehat, Assalamualaikum.